Salam saudaraku, sebelum kita terus mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surgawi, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari buka mata rohani kami, telinga rohani kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu terus berakar dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat, dapat kuat dimanapun kami berada, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, pada hari ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai yang ke 34. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tema yang saya ingin kita renungkan pada hari ini yaitu tentang 4 alasan Yesus mengatakan jangan khawatir. Apa yang Yesus tekankan di dalam khotbahnya di dalam bagian ini saudara adalah tentang kekhawatiran. Yesus menyentuh hal ini karena jika kita lihat dari situasi politik pada zaman itu, memang orang Yahudi sangat tertekan dan keadaan yang sebegitu juga pasti memberi kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam bagian ini saudara, Yesus berkata, jangan khawatir. Apakah alasan Yesus mengatakan jangan khawatir? Yang pertama saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Hal yang pertama yang kita lihat, alasan mengapa Yesus berkata jangan khawatir adalah saudara, karena Ia lebih tahu apa yang berharga. Yesus tahu apa yang berharga sehingga Ia memberi priority
memberi prioritas, keutamaan untuk menjaga yang lebih berharga itu. Jika burung-burung di udara itu dipelihara, apalagi kita yang lebih berharga daripada burung-burung. Karena kita ini, saudaraku, diciptakan dari rupa dan gambar Allah. Dan so pasti kita ini lebih berharga dari segala ciptaan yang telah dijadikan oleh Allah. Bukankah kita ini adalah ciptaan yang terakhir, saudara? Nah, jadi jika kita ini adalah ciptaan yang terakhir, ciptaan yang terdahulu itu adalah persiapan untuk yang terakhir ini. Yesus menyediakan semua yang diciptakan awal itu untuk yang diciptakan akhir ini. Itu sebabnya pada waktu dia menciptakan manusia, saudara, dia memberi perintah kepada manusia supaya memelihara semuanya itu. Dan ia telah menyediakan sebelumnya apa yang diperlukan oleh manusia itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sangat tahu bahwa saudara sangat berharga. Hal yang kedua, yaitu ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 berkata demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bunga, kata Tuhan, bunga bakung saja, ya tanpa bekerja, tanpa memintal, pun berpakaian indah daripada Salomo. Dan bukankah rumput yang belum tentu besok ada karena aktiviti manusia tetap tumbuh, saudara, karena Allah yang mendandaninya. Jadi jika demikian, apakah kita ini yang lebih berharga ini tidak didandani oleh Tuhan, saudara? Apakah Dia akan membiarkan kita ini yang lebih berharga dari segala ciptaannya tidak didandani, saudara? Oleh itu Dia menegur, hai kamu orang yang tidak percaya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, memang keadaan hari ini, ekonomi sedang goyah, apalagi dalam keadaan negara kita yang situasi politiknya belum stabil, saudara, pasti akan memicu kepada ekonomi, akan memperlambatkan pemulihan ekonomi negara kita. Dan ini sangat mengkhawatirkan kita. Tetapi Yesus berkata, jangan khawatir, karena saudara, engkau berharga, dan so pasti Dia lebih mendandani engkau dari segala ciptaannya. Hal yang ketiga, saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maksudnya apa, saudara? Karena Dia adalah Allah yang maha mengetahui apa yang kita perlukan. Dia bukan hanya tahu bahwa kita berharga, dan Dia tidak hanya tahu yang berharga itu perlu didandani, tetapi Dia tahu apa yang kita
perlukan dalam kehidupan ini, saudara. Dia lebih tahu apa yang kita perlukan hari demi hari, sehingga ia menyediakan semuanya. Jangan berpikir, saudara, bahwa yalah, aku tahu saya berharga, ya, makeup saya masih ada, ya. Tetapi saudaraku, hal yang lain saja pun Tuhan perhatikan dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang maha mengerti. Kemahatauannya itu melebihi daripada orang-orang yang mengenal kita, saudara. Oleh itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percayai Allah kita. Dia adalah Allah yang maha mengetahui. Hal yang keempat, yaitu alasan mengapa Yesus berkata jangan khawatir, saudara. Nah, supaya kita fokus kepada perintahnya, yaitu ayat yang ke-32, 33, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa, saudaraku? Kalau kita khawatir, maka saudara, kita tidak lagi dapat fokus kepada apa yang menjadi perintah utama yang telah diberi oleh Tuhan kepada kita. Apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Pada waktu kita khawatir akan apa yang kita perlukan, sehingga saudaraku, kekuatan energi kita tidak lagi dapat berfokus kepada apa yang menjadi perintah yang telah diminta oleh Tuhan kita laksanakan. Apakah perintah itu, saudara? Yaitu tentang kerajaannya, kerajaan Allah, tentang pemerintahannya. Ini berbicara tentang waktu Dia datang, saudara, sebagai sebuah pemerintahan yang akan kekal selama-lamanya. Dia mau kita menyampaikan kepada dunia bahwa segala pemerintahan akan lenyap. Tidak ada pemerintahan yang akan kekal, tetapi ada satu kerajaan kekal yang akan wujud di muka bumi ini, yaitu kerajaannya, pemerintahannya. Itu sebabnya, saudara, pada waktu Raja Nabukadnezar bermegah dengan kekuasaan, kerajaan yang dia miliki, Tuhan menegur dia. Sehingga Daniel memberikan pengertian kepada dia bahwa pada waktu patung itu berdiri, ya, ada satu batu yang kena pada patung itu, hancurlah patung itu, dan batu itu menjadi besar, dan kerajaan itu kekal. Itulah kerajaan Yesus Kristus. Jadi Allah mau kita memberikan pengertian ini kepada orang-orang yang ada di dunia ini, bahwa kerajaan apapun, sebesar apapun kerajaan yang dapat diandalkan di dalam dunia ini saat ini, saudara, tidak akan pernah kekal. Tidak akan pernah kekal. Tetapi ada satu kerajaan yang kekal, yang pasti akan sampai selama-lamanya. Itu adalah kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang kedua, yaitu apa yang Dia mau kita kerjakan, apa yang Dia mau kita lakukan, yaitu tentang kebenaran. Kebenaran yang telah diperintahkannya kepada kita. Dia tidak mau kita khawatir supaya kita dapat mengerjakan perintah itu, yaitu memerintahkan yang menyatakan kebenaran, bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Tidak ada jalan lain. Nah, kalau kita khawatir, saudara, firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Dan saya tahu pasti bahwa pada masa kesesakan itulah yang di masa kita khawatir. Nah, firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka kekuatan kita untuk memberitakan Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, akan kecillah kekuatan itu, saudara. Jadi saudaraku yang kasih nama Tuhan, Tuhan berkata jangan khawatir. Ya. Bukan tanpa alasan Yesus berkata jangan khawatir. Ya. Ia tidak menjanjikan kemakmuran, tetapi ia menjanjikan akan menambahkan apa yang kita perlukan. Ya. Ia tidak berjanji bahwa tidak akan ada kesusahan yang akan kita alami. Tetapi saudaraku, dia berkata, ya, kesusahan itu biarlah berlalu, jangan bawa untuk hari esok. Jadi saudaraku yang kasih nama Tuhan, Tuhan kita mau supaya kita tidak usah khawatir, ya, karena dia telah menjamin kita, dia telah menjamin masa depan kita. Ya, demikian firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita, saudara, pada hari ini. Saya berharap supaya kita tidak perlu khawatir akan hari-hari yang kita lewati, karena Tuhan Allah kita menjamin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surgawi, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang telah menjamin kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mempercayai Engkau dalam setiap liku-liku perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap dapat mengerjakan bagian kami di dalam mengikuti Engkau. Biarlah kami sentiasa ingat bahwa kami adalah berharga di mata Tuhan, dan Engkau pasti mendandani kami, dan Engkau lebih tahu bahwa kami memerlukan sesuatu. Bahkan Tuhan, Engkau mau supaya kami tidak perlu khawatir, supaya kami dapat mengerjakan bagian kami, yaitu untuk menyatakan akan kerajaan Allah dan juga kebenaran tentang Engkau, yaitu Yesus Kristus satu-satunya jalan bagi sampai kepada kerajaan yang kekal. Oh, terima kasih Tuhan. Buatlah kami senantiasa bergairah, tidak perlu khawatir dengan apa yang ada dalam keadaan berat zaman ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya.